aku dah Yo, tuh. jajannya aku narik kau nih. Tapi itu tuh, kau kan belum narik aku kan? Nah. Itu tuh emang sudah ada yang narik. Aku kira itu bagian dari scan-nya. Gak taunya kan kau di sana. Hidup lo bakal gue komentarin di Bacotan Arya. Oke halo guys, balik lagi di YouTube gua Arya Saputra. Tapi sebelum gua mulai reaction seseorang yang bersebelah gua ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian suka video gua, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel gua supaya lebih berkembang, lebih maju dan lebih pesat. Oke, langsung aja kita nge-reaction atau membuat podcast kecil-kecilan bersama teman gua dari SMP ini yang bernama Ramona Octaviani. Jadi ada suatu kejadian lucu, unik dan sedikit mistis yang pengen gua bahas dengan nih orang. Jadi pas SMP tuh Ramona nih pernah kehilangan kunci motor apa CBR apa? Iya. CBR tuh kehilangan tuh kan lumayan nih motor CBR nih. Terus hilang dan ada hal unik atau hal mistis yang dilakuin untuk cari itu kunci motor. Ceritain dulu man, kronologi. Jadi awalnya kan aku bawa motor tuh. Tapi kan motornya kan CBR, jadi kawan cowok aku yang bawa, namanya Julpan. Terus tuh kuncinya hilang kan waktu mau balik, tiba-tiba hilang. Kata dia tuh, tadi ada kok di kantong gini alasannya kan. Terus tuh aku sama kawan-kawan aku yang lain kan nyari lah kan pas balik sekolah tuh kuncinya di dalam sekolah. Kebetulan hari Jumat nih. Sampai orang tuh tak sholat Jumat guys. Terus tuh kami cari-cari lah kan satu sekolahan dari dia ngapain di sekolahan tuh ke kantin, ke WC semuanya ndak ada. Terus tuh aku coba nelpon om aku kan yang Indigo. Terus tuh dia bilang coba baca 2 kalimat syahadat sama surat pendek. Terus tuh sebutin nopol sama merek motornya. Dan itu dilakuin sambil menjam. Terus nanti ada yang ngarahin kita gitulah, kayak makhluk ya gitulah kan. Terus tuh pas aku sudah ngelakuin itu, baca tuh tiba-tiba tuh kayak jalan sama tangan aku tuh kayak ada yang gerakin kan. Aku juga gak tahu, cuman ikut baik. Tapi kami tuh emang ngelilingi sekolahan tuh apa yang kawan aku lakuin di sekolah tuh, kayak dia dari kelas keluar ke kantin. Tapi ini tangannya gerak bukan karena keinginan kau. Bukan, kayak dibawa-bawa aku pun enggak tahu. Gerak-gerak deh gitu ya. Yo gitu kan. Terus tapi alhasilnya yo enggak ada. Udah dapat. Cuman kalau kata om aku sih itu tuh ada, cuman di tangan orang dan orangnya tuh mungkin udah balik kan. Kita tuh kan nyarinya balik sekolah. Terus tuh ya gitulah, mungkin dia juga takut mau ngungkapinnya. Jadi ya udahlah. Iya, sampai sekarang nih kunci udah hilang. Nggak ada, tinggal si kau tuh lah dati duplikat. Terus juga ada kejadian unik nih. Jadi beberapa sebulan yang lalu kami ada bikin sebuah project gitu kayak horror gitulah. Jadi di sebuah gudang atau ruko kosong kami buat nih, si Mona ini ada adegan jatuh. Nah, adegan jatuh ini cukup tidak terlalu keras lah, cuman banyak lebam-lebam di badannya. Itu kan adegannya kau narik aku dah. Yo, tuh. jajannya aku narik kau nih. Tapi itu tuh kau kan belum narik aku kan? Nah. Itu tuh emang sudah ada yang narik. Aku kira itu bagian dari scan-nya. Gak taunya kan kau di sana. Hah? Maksudnya? Waktu kau kan itu kan dalam kota ya ruangannya kan. Yo. Kau kan lagi di dekat jendela kan kau. Nah, pas aku jatuh tuh emang udah ada yang narik. Aku kira itu kau. Jadi itu bukan aku yang narik tuh? Bukan. Lah, Jatuh dewe. Aku kira itu kau anjir. Kamu tuh gak tahu ya? yang manusia anjir. Ih, yang waktu itu aku jatuh Yuniana. Ya, jatuhnya di itu kan di dalam yang ruangan Siko tuh kan? Iya. Akunya di mana tuh? Kaunya di jendela, langsung kau lari deketin aku. Oh, itu kok jatuh dewe? Iya, kau bilang belum lagi aku tarik kata kau. Itu kok jatuh dewe? Iya, ada tuh rekamannya, tapi kayak tak hapus loh. Itu tapi tangan kau kayak ada. Tangan kau kan ada. Emang ada yang narik di sini tapi kau kan kalau yang scan selanjutnya kau di sini ada. Iya. Tidak, ini di sini. Ini emang kayak ada yang narik loop jatuh. Iya, aku kira itu kau. Mungkin aku baru tahu anjir. Aku kira itu aku yang narik. Tidak, kaunya tuh dari sana terus langsung lari ke dekat aku, langsung negain aku. Jadi itu Yonian Iya, anjir. jatuhnya Yunian. Pantai aku baru tahu anjir. Makanya sakit. Terus lebam luka apa di diri kau tuh kan yo?
Lu kok apa wae Pas gitu. kepleset tuh yang nampak tuh cuma ini besi apa tuh baret-baret kan. Terus pas sampai rumah tuh lebamnya tuh kalau nggak salah dibetis di sini di sini terus tuh di sini. Pokoknya sebagian sini nih yang ngentak tuh Oh, jatuh. ngentak yang sebelah kiri nih. Yo, itulah yang sakit cuman Cuma sebelah kayak sini tidak sakit-sakit gitu, cuman sakit lemas ya bawaannya. bawahnya jadi lemas kayak ada ninti gitu. Males makan, males ngapa-ngapain. Nah, terus diurut atau gimana? Ya diurut. Terus tuh dibilang sama nenek tuh katanya kalau main tuh permisi, mulutnya dijago. Ya kan? Itu kan kemarin kan ngomong kotor. Kita ngomong kotor, masuk gak permisi. Nah, itu Yunian ya, aku baru tahu loh. Iya. Anjing, berarti emang kejadian Yunian anjay. Terus, dah kita lewati dulu. Kita masuk ke pembahasan yang agak serius nih. Jadi kawan aku yang si Koni hubungannya paling lama di antara kami. Jadi kami tuh punya grup namanya tuh People No Life gitu kan. Ada 8 orang nih. Jadi kalau tentang hubungan pacaran, nih orang paling lama kalau pacaran. Salah satu di kawan kami juga nih pacarannya. Gua baju. Si Om, anggapnya si Om nih. Kok jangan lah, abang-abang. Abang kayak. Dia berapa lama kau pacaran sama si Abang nih? Kenapa ya? 2 tahunan lebih. Lebih kayak. Tapi itu kan ada putus nyambung. Ya, tapi anggapnya total dari itu semua. Berapa ya, Bang? 2 tahun, 3 tahun hampir. 4 tahun. 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Tidak tahu lah. Pokoknya pasti itu dari SMP ya sih. Iya dari SMP. Sampai ke SMA apa tidak? SMA. SMA kelas 1-an. Boleh, Bro. Iya, SMK kelas 1. Nah, itu anggapnya 4 tahunan lah, dak. Udah alaman. 3. 3. Ah. Jadi, kamu nih pacaran, tapi putus nyambung nih. Iya, putus nyambung. Terus kayak mana lah kau sama si Dio nih sampai bisa dari yang awal sampai bisa selamat tuh sampai bisa akhirnya putus. Benar-benar putus selesai. Putus nyambung tuh, ya balik itu ke dia lagi kayak kenal orang baru, balik ke dia. Kenal orang baru, balik ke dia. So awal kenalnya juga tuh tidak sengaja sih. Awal kenal ya sengaja. Dia dicomblangin pertama. Oh. jadi bisa lama nih. Jadi bisa pacaran lama. Bisa lama tuh. Apa ya? Karena sering ketemu Iya, sering ketemu. Terus tuh dia juga kan orangnya kan dewasa ya kan. Karena lebih tua juga San. Iya, tapi kadang dia juga kayak mana ya? Kadang pikiran dia tuh labil, kadang dewasa, kayak gitu lah, bingung lah pokoknya. Nah terus pas kau putus terus balik lagi mau jodoh tuh kayak mana sih? Iya, yang bikin bertahan tuh ya sikap dia tuh kayak emang ya. Kadang kita tuh dianggapnya tuh Yonian dah, kan sih. Kadang dia tuh nganggap kita tuh serius, tapi besok tuh kita nih bukan siapa-siapanya lagi gitu nah. Kayak mana ya? Kayak gitulah. Berarti kayak nih, kau tuh ngerasa pas dia ada, kau tuh bisa, pas dia ada kau tuh sakit, tapi pas dia udah ada kau tuh lebih sakit. Ayo gitu. Dia ada kau sakit, dia ada kau lebih sakit, dia ada kau sakit, tapi kalau dari dia tuh kau lebih sakit gitu. Jadi kayak ngerasa lebih kehilangan. Tapi pas ada nih sering belagu terus. Yo. Nah kan? Tahu, tapi coba. yo kalau dulu pertama-tama kan aku kan belum tahu sifat dia udah sih. Nah pas sudah tahu tuh, pas sudah ada hubungan lagi nah, kayak baru sadar juga sih kalau selama ini yang dia sikapin tuh bener. Itu tuh biar aku tuh udah labil lagi pikirannya kan, udah labil lagi di hubungan. Terus kan nih pacaran udah lama nih. Iya. Pas putus nih kalian playing victim kah atau tetap berteman atau lebih dekat lagi malah jadi lebih kayak kawan lagi? Ya pas emang kayak ada hubungannya nah, kami tuh kayak sama-sama ngerasa dia tuh nyakitin aku, kau tuh nyakitin aku kayak gitu. Nah, jadi pas putusnya kayak apa? Benci-bencian atau apa gitu? Ya awalnya tuh kayak benci-bencian, tapi ujung-ujungnya tetap balik lagi, baik, berkawan biasa lagi. Nah, sampai kau nemuin sosok baru. Iya. Nemuin sosok baru nih jangka waktunya lama ya? Jangka waktunya lama ya nemuin sosok baru nih. Lumayan lah, lama. Berapa bulan gitu dari kau pacaran sama si Om si Abang nih lama sampai kau ketemu si adik baru nih. Adik baru. Apa si sosok baru? Apa ya? Kira-kira berapa bulan? Sih, itu tuh. 3 tahun hampir setengah tahun sih kayaknya baru. Nah, kayak terus aku pun kenal orang baru tuh itu belum bisa lepas nih, masih kayak move on gitu nah. jadi kau Masih belajar buka hati. kau kenal orang baru nih masih kayak masih tergantung dengan yang si lamo. Iya. Jadi pas kau PDKT apa ngejalanin masih nyangkut dengan yang lama apa tidak? Tidak, kayak misalkan
akan chatan gitu ya? Enggak, maksudnya udah ngejalanin hubungan nih sama si baru. Kau tuh masih nyangkut perasaan kau dengan yang lama tidak? Apa masih udah berdamai nih lah selesai? Udah damai, kayak aku bilang ke yang baru kan, kalau aku tuh masih butuh waktu kalau emang kau nak serius. Tapi dia tetap nerimo dan ini yakinin gitu nah, kalau emang dia tuh tidak bakalan kayak yang dulu. Akhirnya kau bisa sama si yang baru nih. Ya, Yang baru ini kalau boleh tahu berapa lama hubungannya sekarang? baru 7 bulan. 7 bulanan kan? Makanya tuh aku bilang di People No Lab hubungan paling lama tuh kau. Karena dari kami cepet kayak beberapa bulan selesai. Ada yang baru 1 bulan belago udah. Terus di SS ke grup kecewa katanya kan. Terus ada yang ngejalanin hubungan 3 tahun tapi ditinggal nikah katanya. Iya. Nah, terus dengan yang si baru nih kau ngerasa cocok atau kayak mana gitu dengan yang si yang baru nih? Cocok tuh kayaknya sih iya lah, satu frekuensi juga. Saling keterbukaan juga, kalau ada apa-apa tuh saling cerita, kayak bisa dijadiin kawan juga lah. Jadi pas di 7 bulan ini kau udah kayak kenal background dia, masa lalu dia semuanya gitu nggak tahu? Tahu. Oh, jadi berarti bisa dibilang selama 7 bulan ini udah kayak udah klop. Iya, udah kayak kenal lama loh. Udah lebih kayak kenal bertahun-tahun gitu. Iya, padahal kan baru kan. Baru kayak 7 bulan ini udah kayak klopnya ini, udah kenal satu sama lainnya. Iya. Nah, biasanya tuh cewek tuh aku pengen nanya ke cewek tuh kalau udah ketemu yang klop nih, udah kau tuh pengennya yang terakhir atau kau masih pengen cari yang lain lagi? Apa udah nih? Udah yang terakhir. Yang terakhir sih kayak Kau tuh berharap ini yang benar-benar terakhir. Yo, yang terakhir terus bisa lanjut ke jenjang Yang lebih serius lagi. Yo. Jadi kau berharap sama Dio ini, harapan kau tuh lebih effort yang kau taruh ke Dio ini lebih. Iya, lebih. Kalau aku pengen bukan bandingin sih, lebih ke bandingin sih. Yang si masa lalu kau ini sama si yang baru nih, kayak bukan bandingin sih, kayak hal yang kau rasain si masa lalu kau ini sama si yang baru. Apa yang kau rasain dengan dulu kau ngejalanin si yang lama ini gini, tapi yang baru ini lebih gini gitu. Apa? Oh, kalau itu sih emang perbedaannya jauhnya nado. Jauhnya nado. Mungkin ya karena sama yang lama kan aku lama nian kan sih. Kalau sama yang baru kan ya baru emang. Jadi tuh mungkin ya kita tinggal tunggu waktunya baik kayak mana. Oh. Dengan yang dulunya kau terlalu sering toxic relationship apa tidak? Toxic relationship gitu. Kayak hubungan yang kayak sering belagu sama daripada sering bayannya sama yang lama. Iya, sering belagu. Tapi dengan yang si baru ini 7 bulan ini kau belagu kayak sesering dulunya. Jadi lebih damai dengan yang dulu. Makanya itu aku bilang beda nih anjir. Sama yang lama ini kau kenal lama, udah deket lama tapi kau sering belagu. Dengan yang baru ini kau kenal 7 bulan tapi ngerasa udah lamanya. Tapi emang sih terasa nian kayak padahal aku tuh udah kenal lama sama yang masa lalu nih, menjalin hubungan sudah lama dengan masa lalu. Tapi kami berdua tuh emang gak dapat apa-apa dari selama kami dekat. Selama 3 tahunan Yo, tuh gak dapat apa-apa. Jangan selama 7 bulan nih. Udah dapat kayak mana ya? Kayak kebahagiaannya tuh lebih banyak gitu nah. Jadi bisa diambil dah. Pacaran lama, hubungan yang lama tuh belum tentu bisa ngerasain kebahagiaan dengan pacaran yang baru berapa bulan itu. Iya. Tapi bukan berarti dengan masa lalu dulu udah bahagia. Bahagia tuh bahagia. Cuma beda puncak bahagia itu beda. Iya, beda. Puncak bahagia itu beda kan. Jadi, dari yang lama tuh sih kayak ngajarin tentang kedewasaan juga sih dalam hubungan tuh kayak. Jadi kok bisa lebih dewasa untuk menyikapi dalam hubungan. Iya, sekarang aku lebih bisa apa namanya tuh? Kayak sikap cowok tuh kalau kayak gini tuh harus gini, belajar dari masa lalu. Dulu kan aku belum bisa memahami si masa lalu. Aku juga ngerasa salah sih sama masa lalu kan, karena aku tuh dulu kayak itu loh ya, selalu nyalain dia gitu nah. Oh, kok selalu kayak ngerasa dia ini salah tapi yo, dia tuh kayak nyakitin aku terus, padahal tuh sikap aku dewe yang nyakitin hubungan kami. Padahal yang dia lakuin tuh biar kau lebih ngerti lebih dewasa. Yo, cuman tuh cara dia tuh sudah tinggi nih ya. Cara dia tuh salah. Aku, yo. Karena di situ kan di situ kan umur kan masih mudanya nggak sih? Yo, masih labil lah kan. Dan kan dia ini umurnya lebih di atas kau. Jadi hal yang dia lakuin itu tak masuk di otak kau. Tapi kau nyadar pas di akhir-akhir. Iya, pas sudah ada sama dia. Jadi tapi makasihnya sih untuk masa lalu nih ya kan. Jadi lebih dewasa gitu. Lebih dewasa.
Emang bener sih, kayak masa lalu kita yang nyakitin, yang masa lalu yang bikin down, masa lalu yang bikin kecewa tuh malah lebih ngajarin kita untuk lebih dewasa di dalam menyikapi sesuatu, lebih dewasa menyikapi dalam hubungan. Jadi yang pas kedepannya, yang pas kita ngejalanin buka hati baru tuh jadi lebih benar-benar udah nih puncak dewasa dalam hubungan. Dati lagi namanya labil, ego segala macam dati. Jadi benar-benar jalani hubungan yang benar-benar pacaran. Karena pacaran itu ada dua tipe. Pacaran labil kayak anak SMP SD sama pacaran yang dewasa. Kalau pacaran labil kayak SMP kayak paling kan sebulan 2 bulan entah putus cari yang baru. Kalau pacaran dewasa tuh bertahun-tahun atau pacarannya benar-benar yang ngebentuk komitmen, bukan ngebentuk sesuatu hal cuma untuk belago terus, untuk nyari masalah terus, beneran. Jadi pacaran yang dewasa itulah yang diincer banyak orang. Iya. Emang bener pacaran udah ini dia yang terakhir untuk pacaran yang serius. Bener kan? Tapi untuk jadi dewasa tuh waktu prosesnya lama juga ya. Jadi nikmati bae yang banyak masalah tuh, nikmati bae masalahnya karena itu tuh cara untuk kita dewasa. Benernya. Kan kau tahu juga kan nih, kan aku pernah jauh dari kalian selama 2 tahun. Jauh dari kalian karena seorang wanita. Nah, dan yo. Baru tahu sumpah. Karena si wanita inilah, nah, aku jauh dari kalian 2 tahun. Dan 2 tahun nih bukannya aku kayak makin jadi atau apa, 2 tahunnya aku ngerenung untuk bisa lebih dewasa lagi. Jadi kayak sekarang tuh hal yang pernah aku lakuin di masa lalu selama 2 tahun tuh udah hilang semua, jadi kayak lebih dewasa lagi. Aku ngerasa kayak lebih, oh ini yang namanya rasa sakit, oh ini rupanya ini. Jadi lebih bisa berpikir lebih panjang, lebih berkurang ego aku. Dulu aku tuh egoisnya, dulu kayak kanak-kanakan, tapi sekarang lebih ngerti tentang hubungan, lebih ngerti tentang pertemanan, jadi lebih dewasa lagi untuk menyikapi suatu hal. Karena masa lalu tuh, karena emang bener rasa sakit lah yang mengajarkan kita untuk dewasa. Bener kan? Bener. Udah terlalu malam. Oke, kita selesaikan kali ini podcastnya. Kita belajar dari suhu paling lama silau anjing. Kita belajar dari suhu paling lama di hubungan. People knowledge yang pacaran paling lama, paling langgeng, paling harmonis. Amin. Silau. Bodoh. Oke guys, terima kasih buat kalian udah nonton sampai habis. Ambil hikmahnya, ambil pelajaran untuk kalian bisa ngejalani hubungan lebih baik. Ingat ya, dari rasa sakit itu bukan berarti kita tuh jadi lebih down, lebih jatuh. Tapi dari rasa sakit itulah kita bisa belajar lebih dewasa lagi, belajar lebih untuk memahami keadaan. Oke, terima kasih buat kalian nonton video gue sampai habis. Saya Rizky Saputra dan Ramona Octaviani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out and bye.